Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan laporan rancangan asesmen psikologi pendidikan dengan judul Resiliensi Akademik pada Mahasiswa Tingkat Akhir. Kelompok kami terdiri dari Syafira Zahra Fauzia dengan NIM 1951 2030 7111004 dan ada Muhammad Zaidan Nabil Mardika dengan NIM 2251 2030 0111006 dan saya sendiri Erwin Arimas Tunggalolono dengan NIM 2251 2030 7111118. Baik, kita langsung masuk ke deskripsi kasus. Bagian saya Erwin Arimas Tunggalolono. Baik, pada mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi itu dihadapkan pada tantangan yang signifikan dalam penyelesaian tugas akhir, terutama yaitu skripsi. Nah, skripsi bukan hanya sebagai syarat akademik, tapi juga sebagai ujian ketahanan psikologis yang menguji kemampuan mahasiswa dalam menghadapi tekanan akademik, manajemen waktu, serta berbagai hambatan eksternal dan internal. Nah, selain dari tuntutan akademik itu sendiri, tekanan dari lingkungan sosial, ekspektasi keluarga, dan ketidakpastian masa depan semakin memperberat mahasiswa di tingkat akhir. Nah, dalam kondisi ini itu banyak sekali mahasiswa yang mengalami stres, kecemasan, hingga kehilangan motivasi. Nah, dari hal tersebut berujung pada penundaan pengerjaan skripsi atau bahkan kegagalan menyelesaikan studi tepat waktu. Namun, ada pula mahasiswa yang dapat mengatasi tekanan tersebut dengan baik, yaitu menunjukkan resiliensi akademik yang kuat. Nah, resiliensi akademik mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan, tetap fokus, dan serta mencari solusi atas hambatan yang muncul selama proses penyusunan skripsi. Mahasiswa dengan resiliensi tinggi cenderung memiliki strategi coping yang lebih adaptif, seperti kemampuan mengelola stres, mencari dukungan sosial, serta mempertahankan motivasi internal untuk menyelesaikan tugas akhir mereka. Sebaliknya, bagi mahasiswa dengan tingkat resiliensi yang rendah, rentan terhadap tekanan akademik, mudah menyerah saat menghadapi revisi yang sulit, serta cenderung menunda atau mengakhiri tugas akhir mereka. Nah, faktor-faktor seperti optimisme, efikasi diri, dukungan sosial, serta keterampilan manajemen stres berperan penting dalam membangun resiliensi sebagai mahasiswa tingkat akhir. Nah, fenomena ini dapat diamati dalam kehidupan akademik sehari-hari. Beberapa mahasiswa mampu tetap produktif meskipun menghadapi revisi berkali-kali, sementara yang lain mengalami hambatan emosional yang menyebabkan mereka sulit menyelesaikan skripsi mereka. Nah, oleh karena itu, asesmen terhadap resiliensi mahasiswa tingkat akhir menjadi langkah penting untuk memahami faktor-faktor yang mendukung atau menghambat ketahanan akademik mereka. Dengan asesmen yang tepat, strategi intervensi yang dapat dikembangkan guna membantu mahasiswa mengelola tekanan akademik secara lebih efektif dan meningkatkan kemungkinan mereka untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Baik, selanjutnya masuk kajian teoretik yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Syafira Zahra Fauzia akan melanjutkan terkait kajian teoretik. Menurut Revis dan Shade pada tahun 2002, resiliensi adalah sebagai kemampuan hidup untuk merespon dengan cara yang sehat dan produktif ketika berhadapan dengan adversity atau trauma, di mana hal tersebut sangat penting untuk mengendalikan tekanan hidup sehari-hari seseorang. Lebih lanjut, Revis dan Shade pada tahun 2002 mengatakan bahwa resiliensi merupakan mindset yang memungkinkan manusia mencari berbagai pengalaman dan memandang hidupnya sebagai sesuatu kegiatan yang sedang berjalan. Resiliensi menciptakan dan mempertahankan sikap positif dari si penjelajah. Resiliensi memberikan rasa percaya diri untuk mengambil tanggung jawab baru dalam menjalani sebuah pekerjaan, tidak mundur dalam menghadapi seseorang yang ingin dikenal, mencari pengalaman yang akan memberi tantangan untuk mempelajari tentang diri sendiri, dan berhubungan lebih dalam lagi dengan orang lain atau orang yang ada di sekitar kita. Resiliensi sebagai kapasitas manusia untuk menghadapi dan mengatasi tekanan hidup. Resiliensi adalah kapasitas untuk merespon sesuatu dengan cara yang sehat dan produktif ketika berhadapan dengan kesengsaraan atau adversity atau trauma, terutama untuk mengendalikan tekanan hidup sehari-hari. Resiliensi adalah hal yang penting ketika membuat keputusan yang berat dan sulit di saat-saat terdesak. Revis dan Shade pada tahun 2002 memaparkan 7 kemampuan
yang membentuk resiliensi, yaitu regulasi emosi, pengendalian impuls, optimisme, efikasi diri, analisis penyebab masalah, empati, dan reaching out. Yang pertama adalah regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah kondisi yang menekan. Revich dan Sid pada tahun 2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memiliki kemampuan untuk mengatur emosi mengalami kesulitan dalam membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Di antara alasan yang sederhana adalah tidak ada orang yang mau menghabiskan waktu bersama orang yang marah, merengut, cemas, khawatir, serta gelisah setiap saat. Emosi yang dirasakan oleh seseorang cenderung berpengaruh terhadap orang lain. Semakin kita terasosiasi dengan kemarahan, maka kita akan semakin menjadi seseorang yang pemarah. Kemudian, lanjut yang kedua adalah pengendalian impuls. Pengendalian impuls adalah kemampuan individu untuk mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri. Revich dan Sid pada tahun 2002. Individu yang memiliki kemampuan pengendalian impuls yang rendah cepat mengalami perubahan emosi yang pada akhirnya mengendalikan pikiran dan perilaku mereka. Mereka menampilkan perilaku mudah marah, kehilangan kesabaran, impulsif, dan berlaku agresif. Tentunya perilaku yang ditampakkan ini akan membuat orang di sekitarnya merasa kurang nyaman, sehingga berakibat pada buruknya hubungan sosial individu dengan orang lain. Individu dapat mengendalikan impulsivitas dengan mencegah terjadinya kesalahan pemikiran sehingga dapat memberikan respon yang tepat pada permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah optimisme. Individu yang resilient adalah individu yang optimis. Revich dan Sid pada tahun 2002. Siebert pada tahun 2005 mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara tindakan dan ekspektasi kita dengan kondisi kehidupan yang dialami individu. Optimisme adalah ketika kita melihat bahwa masa depan kita cemerlang. Revich dan Sid pada tahun 2002. Peterson dan Cheng dalam Siebert 2005 mengungkapkan bahwa optimisme sangat terkait dengan karakteristik yang diinginkan oleh individu. Kebahagiaan, ketekunan, prestasi, dan kesehatan. Individu yang optimis percaya bahwa situasi yang sulit suatu saat akan berubah menjadi situasi yang lebih baik. Mereka memiliki harapan terhadap masa depan mereka dan mereka percaya bahwa merekalah pemegang kendali atas arah hidup mereka. Individu yang optimis memiliki kesehatan yang lebih baik, jarang mengalami depresi, serta memiliki produktivitas kerja yang tinggi apabila dibandingkan dengan individu yang cenderung pesimis. Kemudian, yang keempat adalah efikasi diri. Efikasi diri adalah hasil dari pemecahan masalah yang berhasil. Efikasi diri merepresentasikan sebuah keyakinan bahwa kita mampu memecahkan masalah yang kita alami dan mencapai kesuksesan. Revich dan Sid pada tahun 2002. Sementara Bandura dalam Atwater dan Duffy pada tahun 1999 mendefinisikan efikasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengatur dan melaksanakan suatu tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam keseharian, individu yang memiliki keyakinan pada kemampuan mereka untuk memecahkan masalah akan tampil sebagai pemimpin. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki keyakinan terhadap efikasi diri, mereka akan selalu tertinggal dari yang lain. Kemudian yang kelima, analisis penyebab masalah. Analisis penyebab masalah merujuk pada kemampuan individu untuk mengidentifikasi secara akurat penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi. Individu yang tidak mampu mengidentifikasi penyebab dari masalah yang mereka hadapi secara tepat akan terus-menerus berbuat kesalahan yang sama. Seligman dalam Revich dan Sid pada tahun 2002 mengidentifikasikan gaya berpikir eksplanatori yang erat kaitannya dengan kemampuan kausal analisis yang dimiliki individu. Kemudian, yang keenam adalah empati. Secara sederhana, empati dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Griff pada tahun 2005.
Empati sangat erat kaitannya dengan kemampuan individu untuk membaca tanda-tanda kondisi emosional dan psikologis orang lain. Ravitch dan Shedd pada tahun 2005. Beberapa individu memiliki kemampuan yang cukup mahir dalam menginterpretasikan bahasa-bahasa nonverbal yang ditunjukkan oleh orang lain, seperti ekspresi wajah, intonasi suara, bahasa tubuh, dan mampu menangkap apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kemampuan berempati cenderung memiliki hubungan sosial yang positif. Kemudian yang terakhir adalah reaching out. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa resiliensi lebih dari sekedar bagaimana seorang individu memiliki kemampuan untuk mengatasi kemalangan dan bangkit dari keterpurukan. Namun, lebih dari itu, resiliensi juga merupakan kemampuan individu meraih aspek positif dari kehidupan setelah kemalangan yang menimpa. Ravitch dan Shedd pada tahun 2002. Banyak individu yang tidak mampu melakukan reaching out. Hal ini dikarenakan mereka telah diajarkan sejak kecil untuk sedapat mungkin menghindari kegagalan dan situasi yang memalukan. Mereka adalah individu-individu yang lebih memilih memiliki kehidupan standar dibandingkan harus meraih kesuksesan namun harus berhadapan dengan risiko kegagalan hidup dan hinaan masyarakat. Jadi, maksud dari indikator tersebut adalah penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bahwa ada 7 kemampuan yang dapat dijadikan untuk membentuk tingkat resiliensi individu, yaitu pengendalian emosi, pengendalian impuls, optimis, analisis, penyebab masalah, empati, dan efikasi diri. Baik, sekian materi dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Muhammad Zaidan akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian rancangan asesmen. Di asesmen kali ini menggunakan dua, yaitu asesmen observasi dan asesmen wawancara. Yang pertama adalah rancangan observasi, jadi tujuannya adalah untuk mengamati perilaku mahasiswa dalam menghadapi tekanan akademik, manajemen waktu, dan respon terhadap hambatan selama penyusunan skripsi. Metode yang digunakan adalah observasi rating recording, yaitu mencatat seberapa sering perilaku itu muncul. Nah, dalam observasi kali ini mengobservasi 7 aspek, yaitu regulasi emosi, pengendalian impuls, optimisme, analisis penyebab masalah, efikasi diri, empati, dan reaching out. Bisa di slide ke bagian wawancara. Selanjutnya, tujuan dari wawancara yaitu menggali persepsi, strategi coping, dan faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi resiliensi. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Pertanyaan yang disusun meliputi 7 aspek juga, yaitu regulasi emosi, pengendalian impuls, optimisme, analisis penyebab masalah, efikasi diri, empati, dan reaching out. Sekian untuk bagian rancangan assessment. Bisa di slide ke bagian daftar pustaka. Nah, jadi ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam merancang asesmen resiliensi akademik pada mahasiswa tingkat akhir. Saya rasa cukup, dan sekian pemaparan rancangan asesmen dari kelompok kami. Saya tutup. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.